Happy birthday kala nanti. Halo teman-teman, selamat datang di Kala Nanti, tempat kita belajar coding dan inovasi. Kembali lagi dengan Kak Lilik. Kali ini di episode Kala Nanti Birthday Coding Challenge. Kala Nanti saat ini sedang memberikan challenge ke teman-teman untuk teman-teman dapat membuat karya yang berhubungan dengan ulang tahun untuk merayakan ulang tahun Kala Nanti yang keempat. Sebelumnya kita ucapkan dulu happy birthday untuk Kala Nanti. Yeay. Oke, mungkin di sini teman-teman udah ada yang mulai membuat karyanya di Roblox Studio yang akan disubmit di Kala Nanti Birthday Coding Challenge ini. Atau mungkin ada juga teman-teman yang baru mau mulai nih buat projectnya. Nah, di sini Kak Lilik mau sharing beberapa tutorial atau contoh project sederhana di Roblox Studio yang mungkin bisa jadi referensi teman-teman untuk membuat project. Atau mungkin teman-teman bisa juga dapat ide baru setelah lihat contoh project yang Kak Lilik akan buat nanti. Nah, di sini Kak Lilik udah buka Roblox Studio nih. Kalau kita buka, nah Kak Lilik akan pilih template yang base plate karena kita akan membuat dari awal. Kita buka dulu. Oke, tampilannya akan seperti ini. Ini bisa disilang dulu. Nah, Kak Lilik kali ini akan membuat sebuah project yang berhubungan dengan ulang tahun. Nah, kan kalau ulang tahun itu identik dengan kue ulang tahun ya. Jadi di sini Kak Lilik akan membuat sebuah project game mengumpulkan kue ulang tahun tapi dengan rintangan. Jadi nanti ada sebuah rintangan untuk mengumpulkan kue ulang tahunnya. Rintangannya itu adalah sebuah labirin. Jadi nanti pemain harus mengumpulkan beberapa kue ulang tahun dan menyatukannya di satu tempat hingga nanti jadi kue yang utuh. Tapi kue-kue ini akan tersebar di sebuah labirin. Jadi rintangannya itu nanti pemain harus keliling labirin untuk mengumpulkan piece-piece dari kue yang nanti harus disatukan. Nah, game ini akan kalian kasih nama Birthday Cake Maze gitu. Oke, mungkin kita mulai aja teman-teman. Tutorial atau kali bisa sebut ini sharing atau memberi contoh project sederhana untuk teman-teman bisa jadikan ini sebagai referensi atau mungkin ide baru yang mungkin teman-teman nanti bisa dibuat lebih bagus lagi gitu. Oke, kita mulai aja. Di sini udah ada base plate ya teman-teman. Nah, di sini kita akan ngambil kuenya dahulu. Nah, untuk kuenya bisa ambil dari toolbox, teman-teman. Jadi, untuk sebuah model atau mesh itu boleh, atau audio image itu boleh ngambil dari toolbox. Cuman kalau untuk coding atau yang berhubungan dengan sistem itu, kalau bisa itu dari karya teman-teman sendiri, karena itu akan menjadi penilaian nanti di Kala Nanti Birthday Challenge-nya. Nah, kita akan ambil cake. Kita ketik aja di toolbox, terus di model cake. Nah, kalian mau pakai cake yang ini, yang ada piece-piece-nya. Jadi ada 8 piece, nanti akan kita pisah tuh, teman-teman.
Nah, dari sini cake-nya kita ambil satu piece saja, kita duplicate. Terus kita keluarkan ke workspace. Terus kita geser aja nih. Nah, kita ambil satu piece dari cake-nya. Ini kita kembalikan ke 0,5 karena favorit kalilik snap to grid adalah 0,5. Nah, di sini kita bikin tools teman-teman ya. Cara bikin tools itu ke workspace aja. Terus tambahkan tools, bisa di sini atau di search aja tools. Nah, setelah itu cake-nya bisa di drag dimasukkan ke dalam tool. Terus jangan lupa dikasih nama handle, karena kalau nggak dikasih nama handle dia nggak bisa dipegang. Nah, toolsnya baru dikasih nama cake atau cake tool mungkin. Putih aja gini, jadi nanti kalau belum lengkap dia akan seperti ini, atau mungkin tanpa force fill juga boleh, misalnya tetap plastik. Jadi material defaultnya ada plastik tapi transparansinya kita ubah jadi 0,5 gitu, jadi agak transparan, atau mungkin lebih transparan lagi 0,8 mungkin kayak gini teman-teman ya. Ini menandakan bahwa cake-nya belum terkumpul, atau 0,9 biar transparan banget kayak gini. Nah, kita bikin di handle-nya, di dalam handle kita bikin script. Kita kasih namanya cake script. Nah, di script ini yang pertama kita membuat variabel si kedua ini, handle dan cake toolnya. Jadi karena nanti saat kuenya kita sentuh ke sini, ke dalam kue yang ini yang bulat, nanti cake-nya akan ke destroy, handle-nya juga kan ke destroy. Jadi kita bikin dulu si handle-nya, lokal handle ini adalah rumus untuk membuat variabel. Terus sama dengan kita bikin hierarkinya. Jadi handle ini ada di parent dari script-nya, di tinggal script parent. Di script adalah ini, parent adalah induknya. Induk dari script adalah handle. Setelah itu kita bikin cake tool-nya sama dengan handle parent. Jadi handle kan yang ini, kita bikin parent-nya jadi si cake tool itu. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah event sentuhan. Jadi saat si handle ini menyentuh sesuatu atau menyentuh si kuenya akan terjadi sesuatu. Caranya ya handle-nya, terus bikin namanya event touch atau event sentuhan. Terus dikoneksikan ke sebuah function. Nah, tapi functionnya belum kita bikin. Kita bikin dulu functionnya. Mungkin functionnya adalah function, kita kasih nama drop cake. Terus kita bikin dalam argumennya lah hit. Ini adalah atau mungkin cake touch. Jadi cake menyentuh sesuatu, yang disentuh adalah ini, touch part mungkin. Nah, kita masukkan, koneksikan si function ini ke event ini. Jadi saat nanti handle ini menyentuh sesuatu, yaitu ditujukan adalah menyentuh si cake yang ini. Jadi si cake ini si handle ini akan menyentuh cake yang ini atau cake yang lain. Nanti si handle-nya akan hilang, terus cake ini akan mengubah transparansinya kembali menjadi 0 gitu. Jadi seakan-akan kue ini pindah ke sini gitu. Jadi menggunakan touch part. Jadi touch part adalah si cake-nya ini. Sedangkan handle adalah si handle-nya ini. Nah, pertama-tama kita harus ngecek si handle ini nyentuh siapa, nyentuh apa. Harusnya nyentuh si cake. Jadi kita cek dulu dengan conditional structure. Conditional structure adalah if then, kayak gini. Jadi if saat
yang disentuh namanya adalah cake, dan yang disentuh transparansinya transparansi sama dengan atau kecuali 0. Jadi kan kalau transparan kan lebih dari 0 ya, jadi 0,9 kayak tadi yang ini. Kalau 0 kan berarti dia nggak transparan atau udah muncul. Maka kita ubah si touchpad-nya, si cake yang di sini ini, transparansinya kembali menjadi 0. Terus kita destroy si handle-nya atau si cake tool-nya langsung, cake tool destroy. Jadi cake tool-nya akan hilang. Terus si cake ini menjadi transparansinya menjadi 0. Kalau kita coba sekarang, kita apply. Mungkin kita cek lagi codingnya atau scriptnya. Jadi saat handle kita ambil dulu handle-nya. Set. Nah, di sini ada handle. Di dalam karakter kita ada cake tools, terus ada handle. Saat si handle menyentuh sebuah apapun itu, karena ini akan menyentuh si ini, akan yang disentuh kita sebut touchpad atau si cake ini disebut touchpad. Nah, kalau yang disentuh namanya cake dan transparansinya bukan 0, akan mengubah transparansi yang disentuh menjadi 0 dan si tools ini akan di destroy. Jadi saat kita sentuh, nah si tools yang tadi hilang, terus yang disentuh adalah si cake ini, transparansi menjadi 0 gitu. Saat kita membuat 8, ini tinggal diduplicate aja menjadi 8 bagian. Ctrl D atau Ctrl C, Ctrl V untuk copy paste 8 bagian. Kita apply. Kita ambil semua. Nah, kita sekarang punya 8 cake. Kita taruh satu persatu. Cake 2, cake 3, cake keempat, cake kelima, cake ke-6, cake ke-7, cake 8. Nah, nanti akan menjadi full seperti ini, teman-teman. Nah, misi kita nanti akan adalah mengumpulkan semua cake dan mengembalikannya ke tempat kue ini menggunakan touch tadi. Nah, sekarang kita membuat detektor atau pendeteksi bahwa si cake ini udah full. Caranya di dalam cake kita mungkin bikin cake-nya, mungkin kita delete dulu semuanya, kita jadi satu dulu. Kita lengkapi dulu scriptnya ini di satu tempat. Nanti kalau script udah lengkap baru di duplicate menjadi 8 bagian. Nah, di dalam cake ini mungkin kita bisa masukkan yang namanya integer atau number value. Jadi ini tujuannya untuk menghitung, isinya itu cuma angka 1, angka 2. Tujuannya untuk menghitung kelengkapan dari cake-nya. Nah, kita bisa kasih nama cake count atau menghitung si cake-nya. Nah, kita tinggal tambahkan di dalam cake script ini. Nah, kita ambil si cake count ini, yaitu di dalam cake count sama dengan game workspace cake count. Nih. Jadi cake count adalah game workspace cake count. Jadi nanti cake count ini akan bertambah setiap kita masukkan 1 akan bertambah 1. Nah, di sini sebelum destroy kita tambahkan cake count-nya value, karena yang diubah adalah si value-nya menjadi bertambah 1. Jadi kita tes lagi. Di sini ada cake count, value-nya adalah 0. Saat kita ambil dan kita taruh sini, dia akan bertambah menjadi 1. Nah, sedangkan saat ada 8, nah ada 8 cakes begini. Kita ambil semuanya, ada 8.
kita cek si cake count-nya untuk menghitung. Berubah jadi 1, kita ambil jadi 2, 3, 4, kalau kita taruh 5, 6, 7, 8. Nah, ini untuk mendeteksi bahwa kalau udah 8 berarti udah penuh. Tuh, nanti kalau udah penuh akan ada sesuatu gitu. Misalnya mau ada UI atau petasan atau apa gitu. Nah, setelah itu kita bikin sebuah hal atau selebrasi gimana kalau cake-nya udah lengkap. Mungkin kita bisa masukkan petasan ya, teman-teman. Jadi di toolbox boleh teman-teman ngambil fireworks. Nah, ini hati-hati teman-teman kalau mau ngambil, dipastikan yang diambil itu like-nya bagus, biar di dalamnya itu aman, nggak ada coding-coding yang berbahaya. Mungkin kali di sini ngambil yang ini, karena dia 88% ya, dipercaya. Mana, udah masuk belum? Belum. Oke, mungkin di kenapa tidak bisa masuk ya? Mungkin kita ambil yang lain, mungkin coba yang ini. Nah, kita bisa pindahkan ke sini mungkin belakangnya. Tapi jangan dimunculkan dulu, kita pindahkan dulu si petasan ini ke dalam server storage. Jadi sebelumnya dia ada di server storage, nanti kalau udah ada 8, kita pindahkan si fireworks ini ke workspace gitu. Nah, di sini udah ada fireworks di dalam server storage. Ini cake toolnya mungkin nanti bisa kita pisahkan. Nah, selanjutnya kita bikin script untuk memunculkan fireworks atau petasan tadi saat kuenya udah lengkap ada 8. Kita mungkin bisa bikin di dalam server script service, bikin satu script. Mungkin kita kasih nama finish cake atau cake-nya udah penuh. Nah, karena fireworks ada di dalam server storage, kita ambil server storage dulu, game server storage, terus kita ambil petasan ya, server storage petasan, atau langsung aja juga boleh sebenarnya, kayak game server storage langsung fireworks gitu, petasan. Nah, kita juga ambil yang tadi cake count-nya untuk menghitung cake counts. Sedangkan game workspace cakes, terus yang cake count. Nah, kali ini kita menggunakan function namanya get property change signal. Jadi event ini akan berjalan saat ada perubahan di suatu objek. Karena yang akan berubah adalah si value dari cake count, kita akan menggunakan namanya function get property change signal, terus kita ambil ininya value, terus kita koneksikan ke sebuah function. Kita kasih nama functionnya adalah cake count change. Terus kita bikin function dengan nama yang sama, cake count change. Nah, di sini kita bikin conditional structure jika cake count value lebih dari 8, lebih atau sama dengan 8, maka si fireworks ini akan dipindah parent. Parent adalah si induknya, yang tadinya induk adalah server storage, kita ubah menjadi induknya adalah game workspace. Nah, saat kita tes, kita ambil semuanya, cake count-nya 0 saat kita full.
Nah, saat full dia petasannya akan muncul kayak gini. Nah, petasannya akan nyala beberapa detik setelah muncul. Nah, itu teman-teman. Mungkin kita bisa rotate sedikit tadi petasannya menghadapnya salah. Ini. Nah, nggak cuma petasan, kita akan masukkan lagu Happy Birthday. Nah, caranya di toolbox lagi kita ambil yang audio, terus kita cari aja namanya Birthday. Nanti akan muncul yang ini. Nah, ini kita ambil di insert. Nah, Happy Birthday-nya kita masukkan ke dalam cakes lagi, biar suaranya ada di situ. Terus kita kasih nama Happy Birthday Sound mungkin. Nah, di finish cake tadi kita tambahkan lagi Happy Birthday Sound. Game Workspace Cakes Happy Birthday Sound. Terus sama di sininya kita play. Jadi setelah hari 8 suara Happy Birthday akan ke play dan petasannya akan muncul. Sekarang kita tes kembali. Saat kita sudah mengumpulkan 8. Oh, maaf, petasannya ada di sini ya. Kita pindahkan dulu ke server storage karena belum muncul. Jadi muncul nanti setelah terkumpul 8 kue. Kita ambil, kita kumpulkan. Nah, play lagu ulang tahun dan petasannya muncul. Gitu teman-teman, sekarang waktunya kita bikin maze-nya. Mungkin spawn location kita taruh sini. Base plate-nya kita ubah menjadi hijau rumput. Teksturnya kita ubah kayak gini. Terus kita bikin maze-nya sederhana aja. Mungkin ininya jangan dihapus dulu si garisnya buat. Sekarang kita bikin maze-nya. Mungkin nanti di sini videonya kalian cepetin biar nggak terlalu panjang. Oke teman-teman, kalian udah bikin maze sederhana. Setelah itu tinggal si cake-nya ini dipindah-pindahin ke tempat-tempat di sekitaran maze. Setelah di sini, di sini, sini, sini. Lagi di sini. Sekarang kita testing, kita play. Nah, mungkin ini juga nanti kalian akan cepetin. Oke, kita sekarang cari cake-nya di maze ini. Ada 8, kita harus mengumpulkan 8 cake. 1. Oh, ada di sana, kita sana.
2. Ada cake di situ tuh. Ini bisa kita taruh dulu. 2 cake. Nah, kita cari cake yang lain. Cake ketiga. Cake keempat di situ. Lewat mana ya? Cake keempat. Kelima. Taruh dulu. 2, 3. Di sisa 3 lagi, teman-teman. Di sini ada 1, 2, dan ada 3. Tapi kayaknya yang di sana nggak ada akses dah. Kalian lupa bikin pintu untuk ke sana. Nanti mungkin kita bisa edit sedikit mesh-nya. Nah, jadi dipastikan kalau bikin mesh itu ada jalannya ke sana ya. Soalnya di sini nih ada 2 cake, dimana kita nggak bisa ke sana karena ketutup semua. Kayak itu kita coba bikin jalan sendiri aja. Nah, setelah ini akan muncul petasan dan lagu kalau kita udah terkumpul semuanya. 2 dan 3. Yeay, berhasil. Happy birthday kalau nanti. Oke, mungkin untuk contoh project atau tutorial bikin game sederhana di Roblox cukup sekian teman-teman. Jadi ini kita kasih namanya adalah Birthday Cake Maze. Tadi jangan lupa di sini ada pintu biar ada akses ke sini. Atau mungkin pintunya di sini juga bisa. Nah, kalian kita bikin maze-nya dan coding dari si cake-nya tadi. Jadi ada kurang lebih ada 3 script. Script pertama ini, script kedua ini. Oh, mungkin cuma 2 script teman-teman. Jadi script untuk ngambil sama script saat terkumpul semuanya. Jadi saat ngambil itu cuman function touch. Jadi saat si cake-nya yang di tool menyentuh cake yang ada di meja, kita bikin conditional structure dulu, dicek apakah cake yang di meja namanya cake dan transparansinya itu lebih dari 0 atau bukan 0. Nanti transparansi diubah jadi 0. Terus cake count-nya ini yang perhitungan ini nambah 1, terus yang di tools-nya hilang. Nah, kalau ini adalah saat si count-nya ini udah 8 atau udah penuh. Yaitu si firework-nya petasannya itu dipindah ke workspace sama lagunya di play gitu. Pakai namanya function get property change signal. Jadi saat ada perubahan di value of event ini akan menjalankan function ini. Oke, kurang lebih sekian teman-teman. Semoga ini bisa menjadi referensi teman-teman atau jadi ide baru teman-teman untuk membuat project di Calamity Birthday Challenge ini. Dari Kalilik cukup sekian. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Dadah.